Berjumpa lagi dalam program Merawat Jiwa. Kesempatan saat ini kita akan bersama-sama membaca Sabda Tuhan yang diambil dari Kitab Kejadian pasal 18 ayatnya 16 sampai dengan 33. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku, atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham,
dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Saat ini kita akan dipimpin di dalam renungan ini dengan tema Ada Berlian di Kubangan Lumpur. Pernahkah kita mendengar kata mutiara? Berlian dimanapun akan tetap menjadi berlian. Sekalipun di kubangan lumpur, berlian tetaplah berlian. Kata mutiara ini kerap kali dipergunakan untuk memotivasi dan menginspirasi orang yang diajak untuk tetap menjadi berlian dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun. Tapi menurut pribadi saya, kata mutiara ini absurd. Mengapa demikian? Karena berlian yang berada di kubangan lumpur akan menutupi keindahannya. Pancaran kemilau tidak terlihat, dan nilainya juga menurun dibanding berlian yang ada di tempat yang bersih. Ini terjadi oleh karena tergantung tempat di mana berlian itu berada. Oleh sebab itu, kita harus berfokus pada tempatnya. Nampaknya pemahaman seperti itulah yang dimiliki Abraham saat mengetahui bahwa Allah akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Allah mengetahui bahwa Sodom dan Gomora dipenuhi dengan dosa yang membuat Allah geram terhadapnya. Sebab itulah Dia hendak diluluh lantahkan tempat itu. Mengetahui hal itu, Abraham memohon kepada Allah untuk memperhatikan orang benar yang ada di dalamnya. Yang menarik yang dilakukan oleh Abraham adalah adanya tawar-menawar yang diperlihatkan. Jika ada 50 orang benar, kemudian turun menjadi 45, menjadi 40, hingga sampai 10 orang, dan Allah tetap menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu Allah akan menyelamatkan oleh karena orang benar itu. Permohonan yang dilakukan Abraham adalah wujud dari kepeduliannya kepada sesama dan memintakan Tuhan untuk memperhatikan dan menyelamatkan mereka yang masih setia kepada Tuhan di tengah-tengah bobroknya tempat itu. Patut diakui bahwa lingkungan memang memiliki peranan penting untuk menentukan citra apa yang akan muncul nantinya di tempat itu. Bisa citra yang baik atau citra yang buruk. Lingkungan yang diisi oleh orang-orang yang jahat akan dikenal sebagai tempat yang mengerikan, walaupun di dalam lingkungan itu masih ada sebagian kecil orang-orang baik di dalamnya. Sedangkan label yang sudah diberikan kepada tempat itu juga akan berimbas kepada orang-orang yang baik di dalamnya. Artinya bahwa orang-orang yang baik saat ia tinggal di lingkungan yang buruk, maka orang-orang akan mengira bahwa orang baik itu bagian dari mereka yang buruk. Oleh sebab itu, marilah kita mendoakan setiap saudara-saudara kita yang saat ini mau tidak mau dan terpaksa harus tinggal di lingkungan yang penuh dengan kegelapan, supaya saudara-saudara kita tetap dikuatkan untuk dapat berdiri teguh di dalam kebenaran, serta memohon kepada Tuhan untuk tetap menguatkan, menyelamatkan setiap saudara-saudara kita yang hidup di tengah-tengah bobroknya dunia. Dan bila kita saat ini harus juga tinggal di tempat yang kurang tepat, marilah kita tetap teguhkan iman percaya kita kepada Tuhan, berjalan di dalam kebenaran, karena melalui renungan ini, melalui pembacaan Alkitab ini, kita tahu bahwa Tuhan tetap memperhatikan setiap pribadi-pribadi yang hidup di dalam kebenaran, walaupun hanya sekelompok kecil. Tetap teguh, tetap kuat, dimanapun kita berada, tetaplah menjadi abdi Tuhan yang taat setia dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Amin.